Halo guys, welcome back again to our channel di Rizal My Hendra. Anjay, alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Kayaknya kita hari ini bakal ngebahas hal random gak sih? Tapi tetap seru gitu men. Oke, hal-hal random yang ada di dunia ini ya. Ya, semacam itulah. Oke, coba lu dulu. Oke, cewek ini mengaku dia selingkuh sama teman pacarnya, tapi ternyata malah plot twist banget. Plot twist gimana tuh? Jadi ceritanya mereka berada di sebuah stasiun televisi reality show gitu. Nah, perempuan ini mengaku kalau dia udah hangout ke bar sama teman si cowoknya dan tidur bersamanya. Mendengar cerita itu, para penonton tuh kan bersorak gitu, kaget kenapa bisa wanita ini bisa sejujur itu gitu. They weren't answering my calls. I went to a party with Brian, and I went home with him, and I slept with him. Tapi lu tahu apa? Apa? Si cowok bilang kalau dia sudah mengetahui hal itu. Hah? Iya, dia sudah tahu semuanya. Jadi cewek itu tuh kaget tuh. Kenapa kamu bisa tahu dan gak marah ke aku malah gitu? Hah? Cowoknya bilang mereka udah merencanakan ini semua. Jadi dia dan temannya taruhan $50 dan sepak rokok kalau temannya itu bisa meniduri si ceweknya tadi. Jadi sekarang dia punya hutang $50 dan satu pak rokok kepada si temannya. Well, Brian bet me $50 and a pack of cigarettes. So now I'm down $50 and a pack of cigarettes. Jadi harga diri si wanita tersebut cuma setara $50 dan satu pak rokok. Tapi endingnya dia malah marah-marah sama cowok itu, seolah-olah dia jadi korban di sini. Merasa dijebak gitu ya. Harusnya kan hal kayak gitu bisa ditolak kan, bukan yang kayak diculik atau gimana. Iya, seharusnya seseorang didefinisikan sebagai korban itu kan saat dirinya nggak ada pilihan lain. Malu banget gak sih? Apalagi ini ditayangan di TV gitu men. Iyalah anjir, mukanya aja tanpa sensor gitu loh. Nggak tahu ya itu settingan apa beneran gitu. Harusnya settingan sih. Masa tetap tayang kalau ceweknya nggak terima gimana? Bisa dituntut gak sih tuh stasiun TV-nya? Mungkin, tapi biasanya kan tanda tangan perjanjian dulu sebelum ikut acara. Oh iya juga ya. Coba deh lo lagi. Oke. Ini orang adalah orang tua yang paling yang pernah gue temuin di internet. Hah, segitunya? Kenapa emang? Men, sumpah dunia ini sudah semakin gila men. Jadi ada seorang wanita yang mengatakan kalau bayinya ini adalah seorang transgender. Bayi transgender? Iya, banget sumpah men. Jadi dia menamai anak itu sebagai Bella, yang sebenarnya Bella ini adalah seorang laki-laki yang dipaksa ibunya buat jadi perempuan dan penyebutan pronouns-nya itu she her. So here is my transgender baby. Her name is Bella. Bella was born a boy, but now uses she her pronoun. Wah gila. Aduh, bukan cuma itu bro. Jadi ibunya itu meminta dokter untuk memberikan obat-obatan kepada si Bella biar hormon laki-lakinya itu menurun dan berhenti dan berubahnya jadi perempuan. I am in the middle of trying to get a doctor's appointment in order to secure some medication to stop the male hormone taking over. Tapi walaupun kayak gitu, secara harfiah si Bella ini kan gak akan bisa hamil karena dia terlahir sebagai laki-laki kan? Iyalah anjir. Jadi umur si Bella ini masih 1 tahun 2 bulan. Ibunya bilang kalau dia ingin membebaskan si Bella dari belenggu tubuh prianya itu. Dan ibunya itu mengaku kalau Bella ini kena mental health gara-gara hal itu. Now she is able to be who she was born to be. Trapped in the wrong body at such a young age has had a massive impact on young Bella's mental health. Wah anjir. Lu ya orang tua Bella yang satu-satunya orang yang mental health-nya kena dan perlu obat-obatan itu lu bang. Asli ini nggak bisa diterima men. Harusnya orang tuanya tuh dipenjara sih karena memaksa anaknya. Iyalah, kalau udah kayak gitu pilihan masing-masing kan. Kalaupun ya salah kalau diri itu sendiri mengganti kelamin, yang dimana itu udah ketetapan yang di atas bahwa kita tuh kelamin laki-laki, itu kita kelamin perempuan. Tapi memaksa orang lain ganti kelamin lebih salah lagi anjir. Nah itu masuk penjara harusnya sih. Ini nggak bisa ditolerir lagi men. Sumpah sih itu lu bener-bener nih orang tua tertolol yang pernah ada men. Mohon maaf nih, kita bakal banyak sensor karena gue gede banget bro. Udah, sabar. Lanjut deh, coba lu lagi apa? Iya, aduh. Oke. Gue lagi ya. Kalau lu lihat ada semut yang berjalan melingkar kayak gini, mending lu selamatin mereka deh. Hah? Kenapa emang? Nah, kalau lu perhatiin ya, semut itu selalu jalan rapi gitu kan. Satu tim gitu, satu jalur gitu. Nah, itu terjadi karena setiap jalan itu di seluruh semut akan mengeluarkan zat kimia dari buntutnya buat jadi tracking jalan. Sekalian ngasih tahu semut-semut di belakangnya jalur mana yang harusnya dilewati oleh semut yang paling depan. For example, when a foraging ant discovers a food source,
it takes a small amount of the food and while returning to the nest, lays down a pheromone trail along the route back. Other ants detect this pheromone using their antennae and follow the trail, which is why we see them walking in a straight line. Oh, oke. Terus apa hubungannya sama lingkaran semut? Nah, itu bukan lingkaran biasa. Namanya adalah death spiral ant, alias lingkaran kematian semut. Hah? Iya, jadi ini terjadi karena pemimpin jalur itu paling depan terhambat oleh sesuatu. Akhirnya dia memutar ke arah yang salah dan malah melewati rombongan semut yang ada di belakangnya. Karena semut-semut sebelumnya hanya mengikuti bau yang ditinggalkan oleh semut di depan, akhirnya terjadi misinformasi dan membuat semut-semut ini malah berjalan memutari sesuatu yang padahal tidak ada apapun di sana. Karena dia cuma mencium bau dari yang paling depan doang. Nah itulah kenapa disebut sebagai death spiral. Karena mereka berputar terus-menerus, akhirnya lah semut-semut itu lama-kelamaan akan kecapean. Dan akhirnya pada mati di dalam lingkaran yang tadi itu, men. Because the ants might eventually die of exhaustion. Oh kasihan juga ya. Nah jadi solusinya kalau lu nemuin lingkaran semut kayak gitu, lu bisa mengacaukannya pakai tongkat gitu biar dia pada bubar. Nantinya mereka bakal berpencar, tapi akhirnya mereka bakal tetap menyatu lagi dan menjadi jalan yang benar gitu. Oh baru tahu anjir, keren ya. Iya sih unik ya bisa kayak gitu ya. Oke, gue lagi deh. Gue gak ngerti gimana nih orang punya kucing yang memelihara tikus yang juga memelihara laba-laba dalam waktu yang bersamaan anjir. Hah? Maksudnya? Wah ini gak masuk akal men. Jadi ini orang ngamerain rumahnya yang punya pintu kecil gitu. Nah di dalamnya itu ternyata ada anjing yang lagi gunain lift di bawah situ men. Bahkan banyak banget perabotan-perabotan modern yang dibikin kecil biar kayak di apartemen beneran gitu. Terus di sebelah kanan ada TV yang bener-bener aktif dan kucing yang lagi duduk di sofa. Anjir, bukan cuma di situ men. Itu rumah kecil ternyata punya pintu di samping si kucing tadi yang lebih kecil lagi. Dan ternyata itu rumah dari tikus. Di dalam itu ada juga perabotan rumah yang dibikin lebih kecil dari sebelumnya lagi. Karena ini kan digunakan untuk tikus gitu. Hah? Bentar, itu gimana kameranya bisa masuk gitu? Nggak ngerti. Tunggu sampai endingnya lu bakal lebih surprise lagi sih. Jadi dalam rumah tikus yang mini banget itu, ternyata dia juga punya peliharaan yang jauh lebih kecil lagi. Karena dia juga punya laba-laba dan segala perabotannya yang jauh lebih mini lagi men. What? Kok bisa? Dan gilanya lagi, ada robot penyapu lantai yang bener-bener aktif di sana. Ini nggak masuk akal sih. Wah sumpah aneh banget. Ini bikin barang kecil tuh udah aneh ya. Tapi anehnya lagi kenapa kameranya bisa masuk ke dalam gitu sih? Itu yang gue bingung dari awal anjir. Kok bisa kameranya kayak gitu ya? Tapi yang robot pembersih itu gila sih. Detail banget. Wah ini pusing kalau dibikin pakai logika bro. Gue percaya banget sih. Oh iya gue ada lagi nih satu cerita nih. Lagi oke, boleh. Kalau lu punya alat ini, lu bisa ngobrol sama jin. Alat apa tuh? Gue nggak ngerti ya. Kayaknya alat itu semacam perekam suara gitu yang mentranslate gelombang yang jin beri ke alat itu menjadi bahasa yang bisa dimengerti manusia. Jadi ini cowok dapat informasi dari jinnya gitu. I died very recent. Aku meninggal baru-baru ini. You died very recently? Jadi dia tanya tuh, di mana nisan kamu? Terus jinnya bilang, cross the road, yang artinya seberangi jalan, tapi kedengarannya jelas banget. Is your headstone close by? Okay. Am I going the right direction? Cross the road? Okay. We're going. Oh iya jelas banget ya. Terus jinnya tuh bilang, go north, alias pergilah ke utara. Jadi dia ini benar-benar ada di tempat yang penuh dengan kuburan gitu. Dan jinnya juga bilang cemetery, alias pemakaman. Just make sure you tell me when to stop. Cemetery, yes. Ih suaranya tuh serem banget anjir. Bener anjir. Nah abis itu jin itu bilang, one ghost detected, alias satu jin terdeteksi. Dan dia bilang we must stay, alias kita harus diam di tempat. Maksudnya jangan maju lagi gitu. Terus jinnya tuh bilang hurting, Taylor dan Eugene. Entah nama dua ini maksudnya apa itu gak tahu tuh. Tapi laki-laki itu terus maju buat nyari nisannya gitu kan. Dan ternyata jin ini malah bilang, kamu bisa disakiti oleh dark spirit alias jin kegelapan. Anjir dikasih tahu sama si jin buat pergi. Bisa jadi. Terus jinnya tuh bilang, do not go, jangan pergi ke sana. Dan dilanjutkan get out of here alias pergi dari sini. Tyler or Eugene? Do not go. Do you not want me to go any further? Get out of here. Aduh kenapa? Who know? Kalau lu di posisi laki-laki itu, lu bakal ngapain? Ih, mundur gak sih? Daripada kenapa-kenapa ya kan? Kan kita sih mundur kayaknya ya. Tapi dia tetap maju dan akhirnya menemukan sebuah nisan
yang bertulisan Tyler. Wah, mentalnya coy. Dan uniknya itu Tyler itu meninggal di tahun 2020-an. Gue lupa ya video ini diambil kapan, tapi kalau nggak salah ini kisaran tahun-tahun itu juga, soalnya ini adalah video yang lama gitu. Oh, jadi bener itu Tyler meninggal baru-baru ini waktu di awal dia bilang. Nah, itu unik banget alatnya anjir. Iya, kok bisa pas gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin settingan juga bisa sih. Iya ya, dibuat kayak telepon gitu kali ya. Ada temennya dari jauh yang mantau gitu. Ya, udah lah. Iya. Lu lagi deh. Oke. Lu tahu nggak dulu gimana video RCTI Oke dibuat? Hah? Drone gak sih? Mana ada tahun-tahun segitu drone? Kalau nggak salah itu videonya diambil di tahun 1995 men. Oh ya? Jadi gimana dong? Nah, jadi ternyata sudah rilis tuh gimana caranya mereka shoot footage itu. Jadi waktu mengambil video di area sawah itu, mereka menggunakan helikopter yang di samping bodinya dipasangin kamera ukuran 35 mm. Pengambilan adegan tersebut dilakukan menggunakan helikopter, bukan drone. Irfan menceritakan bahwa syuting iklan versi sawah dilakukan di Pelabuhan Ratu dengan kamera yang terpasang di samping badan helikopter. Helikopter tersebut diterbangkan dengan jarak yang cukup aman dari objek agar tidak mengganggu. Buat itu doang, budgetnya itu dikeluarin 400 juta di masa itu. Yang berarti itu mahal banget, men. Karena sutradaranya itu orang Inggris dan kameramennya itu orang Amerika. Oh, ya alasannya itu karena SDM di Indonesia belum mumpuni waktu itu. Sebagian besar kru yang terlibat dalam pembuatan iklan tersebut adalah warga negara asing. Karena minimnya tenaga kerja di Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut pada masa itu. Irfan Wahid juga menambahkan bahwa sutradara iklan RCTI Oke berasal dari Inggris dan kameramennya adalah orang Australia, sementara eksekutif produsernya adalah Mira Lesmana. Tapi kalau pakai heli harusnya sawahnya tuh kena angin dong. Bisa-bisa gubuknya ambruk juga tuh. Enggak, ternyata helikopternya tuh agak jauh dari lokasi. Cuman kameranya aja yang di zoom banget gitu. Dan syutingnya pun itu pakai insting masing-masing karena nggak ada yang bisa pantau komunikasi antara mereka. Wih, tapi hasilnya perfect loh. Terus yang TV tabung nyala itu gimana dah? Kan nggak ada listriknya ya? Nah, TV itu sebenarnya nggak nyala, tapi cuma ditempelin green screen anjir. Oh iya juga ya, kok nggak kepikiran sih? Ya mungkin lo mengiranya green screen itu belum ada di masa itu. Iya sih ya, tapi emang itu paling ikonik nggak sih? Dari dulu sampai sekarang tuh masih keinget scene-nya tuh gimana, musiknya tuh gimana, bentuk jempolnya tuh gimana. Asli bener banget. Oke, gue lagi. Mantannya udah seneng banget karena dipuji cowok ini, padahal endingnya plot twist banget. Kenapa tuh? Jadi ceritanya cowok ini sedang menghadiri reality show TV gitu. Dia lagi di interview oleh seorang presenter, tapi dari kejauhan di tempat berbeda ada mantannya yang memantau dari CCTV gitu sama presenter lain. Oh, mirip kena deh itu ya? Mirip. Jadi ditanyain tuh sama presenternya si cowok itu, berapa skala 1/10 untuk muka mantan kamu? Dan laki-laki itu bilang 8,5. Mantannya tuh kayak, ya lumayan lah gitu. Iya, terus ditanya lagi, kenapa putusan? Katanya dia membuang aku. Apakah kamu kangen dengannya? Katanya iya, karena dia sebenarnya mau menikahi mantannya itu. Oh, mantannya kaget dong. Kata mantannya itu, aku nggak tahu itu. Terus kata presenternya, kamu udah move on belum? Katanya belum. Dan ditanyain lah banyak pertanyaan tentang gimana dia dan mantannya dulu di waktu bersama gitu. Sister? Yeah. I thought I was gonna marry. Really? Yeah. I didn't know that. Have you moved on? No. Why did you break up? I think we wanted different things. You can't change what someone wants. Oke. Terus presenternya nanya nih, kalau mantan kamu ada di sini kamu mau bilang apa? Dia bilang, aku cinta kamu, aku kangen kamu, dan aku selalu memikirkan kamu. Akhirnya mantannya tuh mulai berpikir tuh buat balikan di belakang CCTV itu. Setelah selesai wawancara, akhirnya di-spill lah mantannya ya kan. Mantannya tuh dikeluarin dan dia langsung datang dan memeluk cowoknya itu. Tapi plot twistnya apa? Waktu pelukan, cowok itu bilang ke kru yang di belakang cewek itu kalau ternyata itu bukan mantan yang dia maksud. What? Jadi itu salah mantan. Maksudnya mungkin mantan yang lain gitu. Aduh, gimana tuh, udah bilang mau nikahin lagi. Lu bayangin tuh gimana kalau dia terpaksa nikah gara-gara hal itu anjir. Wah, parah sih. Bisa-bisanya sesuai deskripsi ya. Iya, kru mana tahu juga ya kan yang dimaksud mantan yang mana. Iya lagi. Oke, gue lagi deh. Oke, lanjut. Semua orang makan pisang, tapi pengusaha kripto ini makan satu pisang yang harganya setara dengan mobil Bugatti Divo. Satu doang. Kok bisa mahal sih? Iya, satu doang. Jadi sebenarnya ada sebuah karya seni modern yang gue nggak ngerti maksudnya seninya ini gimana. Karena karya seninya itu adalah pisang, satu pisang nih, yang ditempel di lakban, di dinding. Udah gitu doang. Gitu doang jadi karya seni. Gitu doang.
Gue gak ngerti spesialnya tuh di mana, tapi itu beneran ada dan harga karya seni tersebut sekitar 98 sampai 99 miliar rupiah. This banana, duct taped to a wall, just sold for $6.2 million at Sotheby's. Yes, millions for a banana. But what did the buyer actually get? Not the fruit or tape, but a certificate of authenticity. Setara dengan satu mobil Bugatti Divodati. Gila, ya pengusaha kripto cuy, bebas. Iya tapi maksudnya nggak segitu juga kan? Ya iya di mata kita, tapi baginya makan pisang termahal di dunia pun jadi sebuah seni tambahan yang baru dari pisang itu sendiri. Karena keanehannya dan terlalu kayanya dia, namanya bakal dikenal oleh orang di seluruh dunia karena hal tersebut men. Oh iya juga ya, sebelumnya kita kan nggak kenal dia itu siapa, sampai diperbincangkan kayak kita sekarang. Akhirnya dia terkenal. Nah, semakin banyak investor masuk karena udah ketahuan ini orang bisa cari duit banyak. Betul. Tapi tahu nggak harga asli pisang itu berapa? Berapa? 35 sen alias kisaran 5.700 atau 6.000-an doang. Di sisi lain, penjual pisang Shah Alam yang menjual pisang kepada seniman Maurizio nggak nyangka kalau pisang yang ia jual seharga sekitar Rp5.000 itu terjual menjadi karya seni seharga 99 miliar rupiah. Tapi bisa semahal itu ya kalau di lakban. Ya udah kita bikin usaha yuk. Lu beli lakban, gue beli pisangnya. Boleh sih. Silakan ya yang mau, kami jual 2 miliar aja. Murah loh dibanding yang tadi. Benul tuh. Betul. Nah betul. Udahlah jadi ngehalu gini. Gue lagi deh. Lu tahu nggak Michael Jackson tuh bisa ngabisin duit 5,5 juta dolar hanya dalam waktu 45 detik. 5 juta dolar dirupiahin tuh 90 miliar rupiah. Betul, jadi dalam video berdurasi 48 detik, dia itu memilih seluruh barang antik di sebuah toko antik gitu. Dan milihnya tuh random banget coy, asal tunjuk, aku mau ini, aku mau yang ini, aku yang mau ini. Dia ngeliatin pun kayaknya enggak men. Dan dikalkulasikan harganya tuh fantastis semua gitu loh, per satu barang itu. Gila itu mah semua barang men. Ya kalau dilihat nggak juga sih, dia tuh kayak bener-bener milih gitu yang mana yang mau dia beli. Tapi gue bingung tuh jadi penjualnya cuy. Lu bayangin kalau itu penjual, lupa tunjukannya si Michael Jackson yang tadi tuh yang mana aja. Jadi beban ya. Iyalah cuy, bayangin kalau salah pilih. Kayaknya MJ juga nggak bakal notice gak sih bener apa salahnya. Dia juga nggak ngasal-ngasal pilih gitu. Iya juga ya, enak bener ya kayak orang kaya ngabisin duit. Tapi kalau udah punya duit sebanyak itu, barang antik pun berasa biasa aja. Jadi feel spesial dalam barang antik tersebut udah hilang karena dia bisa membelinya semudah itu. Make sense. Nah itu ya, sesuatu akan spesial jika ada perjuangan di baliknya. Orang yang nabung lama bakal lebih menyayangi barang yang dibelinya. Menyala. Lanjut lah ya, gue punya lagi nih. Lu pernah lihat ilusi kontras nggak? Belum, gimana tuh? Nih, coba lu lihat video ini. Kedua warna ini jalannya tuh berbarengan atau berbeda? Beda sih, yang biru kayaknya ketinggalan gitu. Mirip kayak ulat gitu jalannya. Nah itu sebenarnya itu adalah ilusi kontras warna. Jadi sebenarnya mereka itu jalan berbarengan. Kalau backgroundnya itu kita matiin kayak gini. Oh iya ya. Wih, jadi itu biru kelihatan ketinggalan karena ketutupan sama garis warna hitam ya. Nah betul, uniknya ya, padahal itu beda warna. Warna hitam dan warna navy gitu. Tapi karena sama-sama gelap jadinya kayak ketinggalan gitu. Iya keren sih ya. Nah kira-kira cukup lah ya konten kita kali ini. Boleh lah ya. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you to the next video and goodbye.